Halo Pace Mace, Inama, Nyong Nona dimanapun berada. Semoga Anda semua sehat-sehat saja. Jumpa lagi bersama saya Amatom Silitome lewat channel Tuak Tutorial Anak Kampung. Pada tutorial kali ini agak spesial karena merupakan tutorial awal dari rangkaian tutorial yang nanti akan saya sampaikan, mungkin lebih kurang sekitar 100 apa ya, 100 episode apa 100, maksudnya 100 tutorial yang berhubungan dengan ini ya. Jadi kedepannya untuk beberapa tutorial saya akan mengulas atau kita juga akan melihat secara bersama-sama cara bagaimana kita menggunakan Visual Basic for Applications atau biasanya orang sebut dengan VBA pada aplikasi-aplikasi produk dari Microsoft Office. Oke. Nah, sebelum kita nanti akan maju atau melanjutkan ke tutorial-tutorial berikutnya, untuk awal saya akan memperkenalkan dulu secara garis besar mengenai apa sebenarnya itu Visual Basic for Applications atau VBA itu. Nah, saya mulai dari yang pertama mengenai perbedaannya antara makro dan VBA. Nah, saya sampaikan ada beberapa, lebih kurang 4 hal yang menjadi perbedaan yang signifikan. Yang pertama adalah makro itu adalah sebuah setup instruksi atau pengkodean. Jadi misalnya kita mau bikin atau mau buat subroutine atau function dan lain-lain yang akan dimasukkan ke VBA seperti itu ya. Kemudian yang kedua, makro ini ditulis dalam bahasa program yaitu VBA. Oke. Kemudian yang ketiga, VBA ini adalah Visual Basic for Application yang di dalamnya itu ada bisa dijalankan dari semua produk Microsoft Office seperti Excel, Word, PowerPoint dan lain-lain ya. Kemudian yang keempat perbedaannya adalah VBA itu atau Visual Basic for Application adalah editor pada Excel dan Word serta semua produk Microsoft Office. Oke ya. Nanti hal ini akan lebih jelas setelah kita akan membahas satu demi satu pada tutorial-tutorial berikutnya ya. Oke. Kemudian yang kedua, ada beberapa bahasa pemrograman. Ada yang kita kenal dengan VBA, kemudian ada VB saja, kemudian ada VBS. Sebenarnya apa perbedaan dari ketiganya? Yang pertama untuk VB ini adalah sebuah program terpisah yang dapat dijalankan secara independen. Jadi tanpa aplikasi yang mendompleng atau yang mengikuti ya. Jadi VB ini merupakan program yang terpisah, jadi bisa dijalankan tanpa menggunakan aplikasi yang lain. Oke. Kemudian kalau untuk VBA seperti yang sudah saya sampaikan bahwa VBA itu adalah bagian dari program Excel atau program-program Microsoft Office yang tidak dapat dijalankan secara independen. Jadi dia berlawanan ya dengan VB. Oke. Kemudian kalau VBS itu adalah Visual Basic Scripting atau naskah ya, bahasa program yang varian dari bahasa Visual Basic yang digunakan untuk membuat aplikasi internet seperti itu ya. Nah, ini adalah perbedaan dari ketiga bahasa program VB, VBA, dan VBS. Visual Basic semuanya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kapan dan mengapa makro dibutuhkan? Lebih kurang di sini ada 3 hal yang membuat sehingga kita membutuhkan apa yang kita sebut dengan makro. Yang pertama adalah dengan makro kita akan membuat pekerjaan atau tugas yang berulang. Jadi kita tahu bahwa di Excel atau di Word atau
apalagi di Excel. Di Excel tuh banyak sekali rumus-rumus, mungkin ratusan seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya kita wasting time atau apa namanya membuat waktu kita menjadi semakin efisien? Kita bisa menggunakan makro sehingga pekerjaan dan tugas kita menjadi lebih cepat selesai seperti itu. Kemudian yang kedua, eh, membuat rumus atau formula sendiri. Jadi kita bisa membuat rumus yang eh, secara pribadi kita bisa apa namanya buat untuk dipakai dalam skala yang lebih besar seperti itu. Tidak tergantung pada rumus-rumus Excel yang kaku seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu kita bisa menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang sifatnya kompleks. Jadi kalau pekerjaan yang lumayan rumit, lumayan banyak, bisa kita selesaikan dengan sangat mudah dengan menggunakan ini makro. Ya, oke. Kemudian makro ini ada beberapa sebutan lainnya. Ada yang disebut orang biasa sebut subroutine, kemudian ada yang bilang prosedur, ada yang bilang program. Sama saja seperti itu ya. Kemudian apa sih sebenarnya itu makro? Makro itu adalah program yang berorientasi pada objek. Jadi diingat ya, makro adalah program yang berorientasi pada objek. Jadi makro tidak akan bisa dijalankan kalau tidak ada objeknya. Seperti itu. Nah, nanti ini apa secara garis besar saya gambarkan, nanti akan lebih jelas. Anda lebih paham, oh ya, maksud dari apa yang saya sampaikan sekarang di introduction atau pengenalan ini seperti itu. Ya, oke. Kemudian pada Excel segala sesuatu adalah objek, misalnya workbook, spreadsheet, cell, grafik, dan lain-lain. Nah, ini merupakan objek-objek yang akan bisa dijalankan dengan menggunakan makro. Seperti itu ya. Nah, kemudian pada bagian terakhir dari introduction ini, saya ingin menjelaskan hierarki dari objek ini sendiri. Nah, setiap kita membuat bahasa program yang VBA ini atau coding, orang biasa juga sebut coding. Nah, kita mulai dari aplikasi. Oke. Jadi kita panggil aplikasinya dulu, kemudian setelah itu ada workbook. Oke. Setelah workbook kemudian baru ada worksheet. Jadi di dalam workbook itu ada worksheet. Oke. Dan di dalam worksheet itu ada banyak objek, ada di sini saya jelaskan 4 saja yang paling sering kita lihat ya. Ada range, kemudian ada grafik, kemudian ada kontrol dan juga ada shapes. Nah, ini masih banyak lagi, cuman saya sampaikan yang 4 yang sekiranya ini menjadi hal yang sering nanti kita bakal jumpai di bagaimana kita menyusun bahasa program di VBA ini. Oke ya. Jadi sampai di sini tutorial kali ini. Kita akan melanjutkan ke tutorial berikut. Mungkin lebih dari 100 tutorial yang berhubungan dengan VBA makro di Excel. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Amole, nare.